Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2 kita lanjut materi pembelajaran keempatnya. Di pembelajaran keempat ini kita akan membahas tentang perkembangan media baru. Ya. Nah, untuk perkembangan media baru di sini kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, jadi untuk pengertian media baru di sini atau bahasa lainnya adalah new media. Itu maksudnya adalah media yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Media yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini adalah internet, ada website, ada komputer multimedia atau permainan komputer ya, atau game. Nah, itu dekat sekali dengan kalian, saya tahu itu. Ada DVD dan lain-lain. Itu adalah media baru atau new media. Bagaimana dengan TV, televisi, film, majalah, buku, atau koran? Itu bukan media baru, ya, atau bisa dibilang itu media lama ya. Oke, di sini ada pengertian media menurut AICT atau Association for Education, Communication and Technology, yang menyebutkan bahwa media itu merupakan bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi media itu istilahnya hanya sebagai alat yang di dalamnya itu terdapat informasi atau pesan. Ya, contohnya yang kalian pakai sekarang itu adalah alat yang digunakan untuk menerima video ini ya dari saya ke kalian. Setelah itu videonya kalian putar, nah dan pesannya itu kalian terima. Itu adalah media ya, atau juga bisa dibilang adalah media baru yang intinya dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari ya, itu contohnya. Kemudian untuk ciri dan karakteristik dari media baru, itu yang pertama ciri-cirinya ada digital, ada interaktif, ada hypertekstual, ada network, ada virtual, dan ada simulated atau simulasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari digital dulu. Nah, untuk digital itu dimana media yang kontennya itu dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Perangkat-perangkat digital contohnya apa saja? Contohnya sudah familiar ya, ada HP, ada komputer, ada laptop, ada tablet. Nah, itu semua adalah perangkat-perangkat digital. Ya, televisi juga sebenarnya perangkat digital, cuman itu baru satu aspek yang televisi bisa ambil supaya bisa dikatakan media baru. Tetapi masih ada aspek-aspek yang lain itu yang televisi itu tidak memenuhi persyaratannya. Ya, makanya yang namanya smartphone atau laptop itu termasuk media baru karena aspek yang pertama dia penuhi, nanti kita bahas aspek berikutnya. Kemudian yang kedua ada media yang perubahan data dalam bentuk angka dan ditampilkan ke dalam bentuk teks, grafik, foto, dan video. Ini sama ya penampilan datanya ke dalam media digital. Kita lanjut. Kemudian yang kedua ada interaktif. Interaktif itu media yang dapat melakukan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah misalkan kalian buka video pembelajaran interaktif, di situ kalian dikasih kuis atau pertanyaan, kemudian kalian langsung jawab pertanyaan dari video tersebut ya. Oke, jadi itu interaktif. Jadi bukan cuman medianya yang menjelaskan, tetapi medianya juga kasih kalian soal dan kalian jawab soal tersebut secara langsung ya. Atau istilah lainnya kayak game pembelajaran ya, permainan pembelajaran. Kalian lagi main game tapi bukan game yang seperti biasanya ya. Ya, walaupun game itu juga dikatakan interaktif, tapi di sini media pembelajaran, game pembelajaran, kalian mainkan gamenya, kemudian kalian dapatkan skor yang tertinggi dan seterusnya ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya media yang penggunanya tidak hanya dilihat tetapi digunakan dan digerakkan. Ini tadi yang saya sudah jelaskan. Contoh yang lainnya adalah video game. Kalian main game, kemudian kalian tidak hanya melihat gamenya tapi kalian mengendalikan karakter yang ada di dalam game tersebut ya, di dalam media tersebut. Kemudian media yang penggunanya aktif dengan fitur-fitur yang ada, ini sudah jelas tadi. Jadi interaktif dimana ya aktif bukan cuma medianya tetapi kalian juga yang aktif menggunakan media tersebut ya.
Itu namanya interaktif. Kemudian ada namanya hypertekstual. Hypertekstual itu adalah media yang terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Jadi di dalam komponen media di situ ada komponen A, komponen B, dan komponen C. Itu tidak bisa dijalankan satu-satu, ya, karena masing-masing komponen A, B, C itu saling terhubung, ya, makanya hypertekstual. Jadi saling menghubung antara satu dengan yang lain. Nah, contoh lainnya misalkan kalau kalian buka aplikasi Google Classroom, itu kan kalau kalian lihat menu-menunya di bawah ada menu beranda, ada menu tugas. Itu sebenarnya kalau kalian perhatikan itu dipisah-pisah ya, terpisah dia punya masing-masing menu. Ada menu beranda, ada menu tugas, ya, dimana itu tidak boleh dijalankan sendiri-sendiri, harus bersamaan dijalankan. Jadi pada saat nanti kalian klik menu penugasan, dia otomatis langsung berpindah ke menu penugasan. Ya, gambar simpelnya kayak begini. Kalian lihat di sini, nih. Misalkan di sini ada menu penugasan, nah, di sini ada menu beranda, nah, di sini ada menu nilai misalkan. Nah, jadi mereka sudah saling terhubung, walaupun mereka terpisah, tapi mereka sudah saling terhubung antara satu dengan yang lain. Atau contoh lainnya, kalian misalkan buka aplikasi kayak Instagram atau mungkin aplikasi aplikasi TikTok lah misalkan yang kalian sering pakai. Aplikasi TikTok kan itu ada kalau kita mau lihat video orang lain ya di samping kiri, dan kita bisa lihat video kita di samping kanan. Jadi kalian tinggal slide geser ke kiri ke kanan. Nah, itu sebenarnya tidak terpisahkan ya antara satu dan yang lain, dia saling terhubung ya, walaupun komponennya itu dibuat terpisah. Nah, komponennya itu dibuat terpisah. Nah, di sini adalah untuk melihat, istilah lainnya melihat video orang ya. Nah, di sini untuk melihat video yang kalian buat. Nah, jadi kalau kalian geser ke sebelah kanan, nah, dia langsung berpindah ke sebelah kanan. Ya, jadi dia saling terhubung. Itu namanya hypertekstual. Kemudian media yang terdiri dari berbagai jaringan yang telah disusun. Nah, ini sudah jelas sama dengan yang kayak tadi. Jadi masing-masing itu tersusun ya. Sama dengan kayak videonya tadi di TikTok, itu kalau kalian scroll, itu sebenarnya videonya sudah tersusun ke bawah daftar-daftarnya. Jadi tinggal kalian buka satu-satu, dan kalian lihat di situ masing-masing dari videonya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada namanya network atau network. Itu adalah media yang memiliki banyak jaringan. Jadi tidak hanya satu jaringan saja. Jadi medianya itu banyak jaringannya, ada jaringan A, jaringan B, jaringan C. Ya, media yang dengan mudah memperoleh dan mengakses informasi. Jadi media baru itu dikatakan, sebuah media itu dikatakan media baru kalau media itu mudah mengakses informasinya dimanapun kapanpun. Jadi kalau misalkan kalian televisi mau menonton, itu kan terbatas sama jadwal televisinya, tetapi kalau kalian nontonnya itu misalkan di YouTube ya, atau mungkin di manapun, itu kalian bisa putar kapanpun dimanapun. Jadi itu mengakses informasinya itu lebih mudah ya, lebih gampang kapanpun dimanapun dengan menggunakan device apapun. Oke, lanjut. Kemudian di situ ada virtual di situ adalah media yang kecenderungannya itu mirip dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini ya kayak apa yang muncul di medianya kalian itu ya, kalau kalian bandingkan dengan kehidupan lingkungan kalian itu hampir sama persis. Atau contoh lainnya misalkan Google Maps ya. Kalian buka Google Maps, kalian misalkan lihat kota Makassar di situ, dan kalau kalian lihat yang aslinya hampir sama ya, mirip dengan yang ada di Google Maps dengan yang ada di aslinya, seperti itu. Nah, itu contohnya. Atau kita next lagi, atau bisa mungkin saya buka ya Google Maps-nya di sini, nggak apa-apa, supaya bisa ada gambarannya bagi kalian. Ini misalkan ya, coba kita buka Google Maps yang di sini. Ini adalah virtual ya, virtual. Oke, misalkan di sini saya mau buka di Kendari. Nah, ini dia Kendari ya. Nah, di sini saya buka.
Oke, dan saya buka di sini. Oke, ini maksudnya adalah virtual ya. Jadi apa yang tampil di media kalian itu hampir sama dengan apa yang kelihatan yang ada di sini. Nah, jadi ini sama persisnya dengan apa yang ada di Kendari. Yang ada di Google Maps itu hampir sama yang ada di Kendari. Lalu nggak usah jauh-jauh di Kendari, kita ke sini saja, ke Mangku Tanah. Iya. Coba kita zoom dulu. Sulawesi Tengah, mana itu Mangku Tanahnya? Nah, ini dia. Oke, kita misalkan masuk ke Pasar Tomoni. Nah, ada di sini. Coba dilihat. Oke, ini dia. Ini sudah jelas ya di daerah Tomoni. Waduh. Ini agak menghalang ini. Nah, kita mau terus ke daerah sini, misalkan kita terus oke, ini sudah jelas ya, daerah pasar, ini daerah terminal. Jadi hampir sama persis apa yang ada di media kalian, ya itu sama persis dengan yang ada di kehidupan nyata. Itu maksudnya adalah virtual. Oke, lanjut ya. Jadi sudah cukup. Itu adalah virtual, mirip dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi yang namanya simulated atau simulasi. Simulasi di sini adalah media yang dapat menggambarkan atau memberikan bayangan kebiasaan sehari-hari dari masyarakat umum. Oke, jadi kelihatan di sini contohnya misalkan si A lagi chat dengan siapa, si B lagi chat dengan siapa, interaksi dengan siapa, itu namanya adalah simulasi. Jadi media itu istilahnya kayak bisa melihat aktivitas kita ya, menganalisis aktivitas kita, bilang oh si A itu kayak gini, itu namanya simulated. Jadi istilahnya kayak media itu sebenarnya cerdas ya. Cerdas, bisa melihat, bisa mensimulasi bagaimana kita punya kehidupan sehari-hari, itu namanya simulated ya. Oke, lanjut yang terakhir. Jadi ini tidak terlalu lama ya, 12 menit. Yang selanjutnya saya mau kasih tugas untuk kalian. Jadi tugasnya sudah jelas di sini. Carilah 5 contoh gambar media baru, kemudian kirim ke tugas ketiga di Google Classroom. Jadi kalian cari 5 contoh media baru. Media barunya kan ada banyak tadi, ada HP, ada apa tadi, internet, ada game dan seterusnya. Jadi kalau bisa mewakili yang ini tadi ya, yang ada simulated, ada virtual. Nah, virtual chat tadi kan sudah saya jelaskan medianya. Contohnya misalkan Google Earth, apa Google Maps. Nah, itu saya buka Google Maps-nya. Nah, itu contoh media baru ya. Kemudian ada network. Nah, contohnya tadi ada TikTok, ada Instagram. Ya, itu saja soalnya gambarnya. Jadi 5 ya, 5 contoh gambar. Kemudian kalian kirim di tugas ketiga di dalam Google Classroom. Sudah selesai. Oke, jadi itu saja pembahasan kita, tidak terlalu panjang, singkat saja, simple, supaya durasinya tidak terlalu lama. Sudah hampir 15 menit juga. Mungkin itu saja ya yang kita bahas pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom atau di WA, bisa langsung WA saya tentang materinya, tentang tugasnya. Silakan bertanya. Adapun mungkin yang ya silakan bertanya ya di situ ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari di pertemuan keempat ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.